Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sriwati dengan NIM 0603 12 823 28 032 dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2023 FKIP Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Anda Dewi Karyati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Jadi, Problem Based Learning atau PBL pertama kali dikembangkan oleh Profesor Howard Burroughs pada tahun 1970-an di Master University, Kanada. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ini merupakan sebuah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan peserta didik dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Dan peserta didik mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi, model pembelajaran ini berfokus pada suatu masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Peserta didik bertanggung jawab untuk menganalisis dan memecahkan masalah tersebut secara mandiri, sementara peran pendidik adalah sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan. Tujuan utama dari model pembelajaran problem-based learning adalah untuk meningkatkan keterampilan memecahkan masalah dan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya adalah langkah-langkah dan contoh penerapan pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning ini terdiri dari 5 tahap proses. Yang pertama adalah proses orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru memperkenalkan masalah yang akan dipelajari. Ia juga menjelaskan tujuan pembelajaran serta informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Tahap kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan membantu mereka memahami tugas yang berhubungan dengan masalah. Tahap ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru membantu siswa dalam mencari informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah. Siswa bisa melakukan penelitian atau menyelidiki berbagai hal untuk menemukan solusi. Tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah mengumpulkan informasi, siswa merancang laporan atau presentasi untuk menjelaskan solusi yang mereka temukan. Tahap kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu siswa melakukan refleksi dan mengevaluasi proses serta hasil yang telah diperoleh. Contoh penerapannya itu misalnya guru memberikan masalah terkait ketidakstabilan harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng telah mengalami kenaikan yang signifikan. Guru menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami penyebab dampak dari masalah ini serta mencari solusinya. Kemudian, siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah ini. Setiap kelompok diberikan tugas untuk menyelidiki faktor penyebab, dampak sosial, dan solusi. Selanjutnya, siswa mencari informasi dari berbagai sumber dan mendiskusikan temuan mereka. Kemudian, setiap kelompok merancang presentasi, misalnya menggunakan slide PowerPoint yang merangkum temuan mereka yang menjelaskan penyebab, dampak, dan solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Kemudian, siswa menyajikan temuan mereka kepada kelas, yaitu presentasi. Setelah presentasi, guru dan siswa melakukan refleksi bersama. Siswa mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dan ide-ide yang mereka temukan. Guru menilai pemahaman mereka berdasarkan presentasi dan partisipasi dalam diskusi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya yaitu mengembangkan berpikir kritis peserta didik. Dengan terlibat dalam pemecahan masalah, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis. Mereka belajar menganalisis situasi, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu memahami isi pembelajaran secara mendalam. Problem-based learning ini membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik karena mereka langsung terlibat dalam konteks nyata dan menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari. Yang ketiga yaitu membangun kemampuan peserta didik. Model ini menantang siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan analisis, penelitian, dan kolaborasi yang semuanya sangat berguna di dunia nyata. Dan yang keempat yaitu aktivitas pembelajaran yang lebih aktif. Problem-based learning menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan interaktif, di mana siswa lebih terlibat dalam diskusi dan kolaborasi dengan teman sekelas. Adapun kekurangan dari model problem-based learning ini, yang pertama itu kesulitan bagi peserta didik yang kurang berminat. Nah, siswa yang kurang tertarik atau memiliki motivasi yang rendah dalam belajar mungkin merasa kesulitan dalam berpartisipasi dalam kegiatan problem-based learning ini. Mereka bisa saja tidak mau berusaha untuk memahami atau menyelesaikan masalah. Yang kedua itu aktivitas yang kurang aktif. Dalam kelompok ada kemungkinan beberapa siswa itu lebih aktif daripada yang lain.
Siswa yang pasif mungkin tidak berkontribusi dengan baik sehingga dapat mengurangi efektivitas pembelajaran kelompok. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan pada masalah nyata yang memerlukan pemecahan. Model ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu adalah orientasi pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi. Model problem-based learning sangat efektif dalam konteks pembelajaran saat ini karena meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa dengan mengedepankan pemecahan masalah, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Dengan demikian, problem-based learning menjadi model yang sangat sesuai untuk mempersiapkan siswa dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.